Penampilan Yansa kali ini bisa dibilang mengancam. Melihat postur itu, dia langsung bergegas menuju Ming Guangwu. Sekelompok setan bergegas maju untuk melindungi Ming Guangwu. Yansa juga tidak terlalu agresif. Dia sedikit ragu ketika melihat Ming Guangwu memiliki banyak tangan, tetapi berhenti dengan waspada saat dia melihat Feng Tianxing. Karena dia tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, mengandalkan penindasan bawahan Ming Guangwu tidak mengirim siapapun untuk pertarungan 1 lawan 1 sepanjang hari. Sekarang dia tiba-tiba muncul untuk mengundang perkelahian. Itu sendiri mencurigakan. Dan melihat lengan terlipat Feng Tianxing, dan posturnya yang tidak memperhatikannya sama sekali, dia sudah menebak 7 atau 8 poin di dalam hatinya. Setan misterius ini adalah pembantu yang diundang Ming Guangwu. Itu iblis yang kamu undang ke sana, kan? Sepertinya ras manusiamu hanya memiliki sedikit cara untuk meminta bantuan. Yansa mencekik Ming Guangwu dengan tidak yakin, lalu mundur sedikit, menjaga jarak yang tepat. Katakan padaku, siapa yang akan mati untukmu kali ini? Ming Guangwu mengangkat jarinya ke Feng Tianxing. Itu dia, kamu bisa menikmatinya perlahan, dan pergi. Setelah menyelesaikan tugas mengundang Yansa untuk keluar, Ming Guangwu mundur. Feng Tianxing menguap bosan, dan langsung muncul di depan Yansa. Pada awalnya, Yansa tidak menunjukkan kartu haulnya, dan dia melawan Kakyu selama 4 atau 6. Kekuatannya sendiri tidak dianggap kuat. Jika tidak, dia tidak akan diturunkan menjadi pelindung belakang. Selain itu, bawahan Song Yi adalah kekuatan yang padat, dan pelindung biasanya tidak ikut serta dalam perang. Sangat disayangkan Yansa telah kehilangan nilai aslinya hari ini, dan Song Yi telah menyeretnya ke garis depan untuk mati. Adapun ular tanah, meskipun itu adalah bawahan Song Yi yang paling tidak berguna, bagaimana itu bisa lebih baik daripada setan pengembara yang baru dikumpulkan Ming Guangwu? Terutama dalam hal kekuatan tempur teratas, Song Yi belum menjangkau keluarga iblis besar, dan ada kekurangan tenaga di area ini, yang memberi Yansa kesempatan untuk menunjukkan tangannya. Melihat jenderal yang kalah di bawah komandonya memamerkan kekuatannya di sini, Feng Tianxing memang sedikit marah. Melipat tangannya, dia memandang Yansa dengan acuh tak acuh. Meskipun saya tidak membunuh sampah, tetapi saya dipercayakan oleh orang lain, tidak seperti sebelumnya. Lebih baik melanggar beberapa peraturan. Ketika Yansa mendengar ini, gelombang penghinaan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Semakin Anda melihat Feng Tianxing, semakin tidak terlihat. Apakah ini kata terakhir yang kamu ucapkan? Kalimat yang masih provokatif seperti biasa, Feng Tianxing menjadi pusing setelah mendengarnya. Ketika Yansa dan Kakyu bermain melawan satu sama lain, mereka menggunakan retorika yang sama, dan bahkan formatnya tidak banyak berubah. Saya terdiam beberapa saat. Saat ini, Ming Guangwu telah kembali menjadi tentara, dan sekelompok jenderal iblis benar-benar lega. Setan bertanya pada Ming Guangwu dengan suara rendah. Apakah klan iblis ini dapat diandalkan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya naik dan mencoba? Meskipun saya kalah terakhir kali, saya merasa masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ming Guangwu melihat setan dan berkomentar ringan. Keberanian itu terpuji, tetapi kekuatanmu tidak dekat. Mozu tiba-tiba tampak tidak puas. Tidak mungkin. Terakhir kali aku bertarung melawan Yansa, aku hanya dirugikan dan tidak kalah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ming Guangwu merenung sejenak, matanya tertuju pada Feng Tianxing. Saya memang membuat beberapa kesalahan. Saya lupa bahwa ada iblis di pasukan yang hampir tidak bisa melawan Yansa. Tampaknya lebih tepat membiarkannya melawan Yansa terlebih dahulu, menguji garis bawah lawan, dan kemudian membiarkan Feng Tianxing naik. Selama pertempuran, trik lawan adalah informasi yang sangat penting. Dengan kekuatan Feng Tianxing, tidak sulit menemukan cara untuk memecahkannya. Cukup berurusan dengan kartu truf Yansa. Namun, perintah militer sudah dikeluarkan. Jika saya mengubah perintah siang dan malam, saya khawatir saya tidak dapat meyakinkan publik di masa depan. Saat ini, semangat para iblis untuk bertarung sangat tinggi. Jika saya memaksakan diri untuk menekannya, sepertinya itu tidak baik. Ketika dia dalam dilema, setan datang dengan pincang. Komandan, tolong maafkan saya. Bawahan baru saja pergi untuk menyembuhkan lukanya, dan dia tidak mengikuti perintah untuk datang ke sini pertama kali. Ming Guangwu melangkah maju dan secara pribadi menarik Candi ke posisi pandang terbaik. Baru kemudian berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kamu terluka untuk melindungiku, dan penyembuhan juga merupakan hal yang biasa. Kamu pantas mendapatkan hadiah, bukan hukuman. Candi cepat-cepat berterima kasih padanya. Setelah keduanya melempar dan melempar, sebagian besar waktu berlalu, tetapi Yansa dan Feng Tianxing masih tidak berniat bertarung, dan iblis yang telah berbicara sebelumnya maju lagi. Saya memohon kepada Panglima tertinggi untuk mengizinkan saya naik dan mencobanya. Saya dapat membuat perintah militer yang dikatakan Panglima tertinggi. Ya, jika saya tidak dapat menjatuhkannya, saya akan melakukannya, kiringkan kepalaku. Candi meliriknya, tapi mencibir. Museo, maksudku bukan kamu. Mengapa kamu kehilangan akal selama bertahun-tahun?
Biarkan aku memberitahumu ini. Penguasa ras iblis kita bertarung melawan kita. Satu tangan sudah cukup untuk melawan kita 1 lawan 1. Sedangkan untuk Yansa, kurasa itu hanya masalah 3 atau 2 pukulan. Apakah kamu melihat lengan dan kakiku? Aku hanya melakukan 2 pukulan, dan aku selamat karena dia menarik kekuatannya. Dengarkan Panglima lebih banyak di hari kerja. Ini adalah langit di luar langit. Mucelo tampak menghina. Kamu hanya mengangkat 2 pukulan? Tentu saja, aku seharusnya tidak menahan tanganku ketika aku bertarung denganmu terakhir kali. Belum lagi yang lain. Tidak apa-apa bagiku untuk melawannya setidaknya 50-50, dan aku tidak melakukannya. Aku tidak membutuhkan dia untuk memegang tanganku. Ketika Candi mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Saya di sini untuk membujuk Anda dengan kata-kata yang baik. Mengapa sebagian orang tidak percaya? Selain itu, merupakan keajaiban bahwa saya tidak mati setelah dipukul 2 kali ya. Saya hanya menyetrikanya. Baiklah, kamu luar biasa. Biarkan yang mulia melawanmu nanti. Kurasa kamu tidak akan bisa memblokir 1 pukulan pun. Mucelo tidak puas. Melihat keduanya akan bertengkar lagi, Ming Guangwu dengan cepat melangkah maju untuk menghalangi mereka, dan mengangkat jarinya ke langit. Lihat, saatnya untuk memulai. Di langit, Yansa menggerakkan tubuhnya dan siap melakukan sesuatu. Dan Feng Tianxing tiba-tiba membuka matanya, dengan senyuman di sudut mulutnya. Kamu bisa mati dengan tenang. Orang yang bisa melindungimu dari kematian sudah menyerah padamu sebagai anak terlantar. Feng Tianxing tidak menggerakkan tangannya sekarang, tetapi baru saja melepaskan kesadarannya ke posisi Song Yi. Bagaimanapun, ini adalah pelindung punggung Song Yi. Jika dia tiba-tiba mengirim mayat ke Song Yi, meskipun dia tidak membencinya, itu akan menimbulkan masalah. Jika Anda bertanya kepada Song Yi dengan jelas sebelumnya, Anda dapat menentukan hidup dan mati orang di depan Anda. Sayangnya, jawaban Tasong adalah ya. Aku meletakkannya di garis depan. Tebak apakah dia akan mati. Ini tidak lagi menyetujui. Itu hanya masalah memberitahu Feng Tianxing untuk membunuh bocah ini. Sudah ada hasilnya. Jadi Feng Tianxing secara alami tidak akan merasakan tekanan jika dia mulai lagi. Melebarkan telapak tangannya, Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam dan memulai penampilannya berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya saya sangat tidak suka melawan sampah, karena darah mereka sangat kotor.